Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berkumpul semua. Selamat bergabung Bapak Ibu pengurus MGMP mata pelajaran Project IPAS SMK Kabupaten Parigi Motong. Mohon izin untuk malam ini saya berbagi sedikit tentang anti korupsi ya. Meskipun dalam hari ini mungkin saya belum terlalu berpengalaman ya di bidang ini, tetapi saya sedang belajar. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan yang paling penting adalah bisa membawa dampak bagi kita semua. Di tengah-tengah kondisi negara kita yang saat ini seperti hampir setiap hari kita mendengar terjadinya kasus-kasus korupsi di berbagai media. Korupsi yang tidak main-main, yang wah jumlahnya bukan hanya jutaan ya Bapak Ibu, bukan hanya miliaran, bahkan sudah sampai triliunan. Nah, di sini saya memberikan judul penyuluhan anti korupsi ya. Sedikit biodata saya. Kenalkan, saya Ibu Suprihatin Murawan. Saya adalah Kepala SMK Negeri Ampi Bawo dan alhamdulillah saat ini saya dipercayakan sebagai Ketua MKKS SMK Kabupaten Parigi Motong. Nah, pada malam hari ini saya akan berbagi Bapak Ibu beberapa topik bahasan yang kelihatannya cukup banyak, 7 poin yang akan kita bahas secara singkat ya, mengingat waktu juga terbatas. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana sih dasar hukum atau apa saja yang mendasari tentang pemberantasan, dasar hukum yang mendasari tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian pengertian korupsi itu apa, faktor-faktor yang menyebab terjadinya korupsi, kemudian teori apa yang menyebabkan penyebab dari korupsi itu. Kemudian delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya, kemudian perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap, bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor, kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi, kemudian yang berikut adalah integritas dan nilai-nilai korupsi. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang jalan dah ya ini. Apakah berubah di layar Bapak Ibu? Sebentar. Masih slide 2. Ya. Di sini kita lihat ada banyak ternyata dasar hukum ya. Banyak dasar hukum atau peraturan-peraturan yang mengharuskan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi, mulai dari Undang-Undang tahun nomor 3 tahun 73, TAP MPR, kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 99 ya, cukup banyak. Saya tidak bahas satu-satu. Kita lihat yang berikutnya. Ada kurang lebih 10, tetapi juga sebenarnya masih ada beberapa yang lain. Saya hanya merangkum ada 10 ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah peraturan Menteri Ristek Dikti tahun 2019 nomor 33 tentang kewajiban penyelenggaraan anti korupsi di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi saat ini juga ada mata kuliah yang namanya mata kuliah anti korupsi ya. Jadi memang sudah secara masif ya semuanya, meskipun ternyata pada akhirnya juga tidak berdampak ya kalau kita lihat. Nah, kita sudah tahu ya ada banyak dasar hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, tetapi korupsi itu sendiri sebenarnya apa? Saya ingin ada interaksi dari kita semua. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat pemahaman kita tentang korupsi itu apa. Silahkan Bapak Ibu bisa menulis atau ada yang mau menyampaikan langsung. Ketika mendengar kata korupsi, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Pasti duit. Penyelewengan dana. Penyelewengan dana. Ya, Penyelewengan dana.
penyelewengan dana, ada hubungannya dengan uang, Waktu, ya ada Penyuapan. penyuapan, terus ada lagi Penggelapan. penggelapan. Nah, baik, terima kasih dari semua jawaban-jawaban itu. Kalau kita rangkum lagi, maka kita akan mendapatkan pengertiannya seperti ini ya. Jadi kata korupsi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus atau corruptio, yang artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, tidak jujur, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kemudian bisa juga korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, korupsi juga adalah suatu kegiatan memperkaya diri. Memperkaya diri apakah untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain atau secara korporasi ya, secara dilakukan oleh banyak orang yang tentu saja melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini adalah pengertian korupsi. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu bisa melakukan korupsi ya? Nah, di sini saya sudah kasih lihat jawabannya, tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin menuliskan atau ada yang ingin hasil pemikirannya apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang melakukan korupsi? Silahkan Bapak Ibu. kebutuhan, Ya, karena kebutuhan, tuntutan kebutuhan. Ada lagi selain kebutuhan, gaya hidup ya. Yang lainnya gimana? Ada faktor lain yang menyebabkan? Kira-kira apa yang menyebabkan? Karena ada kesempatan. Karena memang sudah wataknya mungkin ya hidup serakah gitu, atau mungkin juga faktor-faktor dari luar. Terima kasih Pak Rifin sudah memberikan respon ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, faktor-faktor penyebab korupsi itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu kita lihat dari perilaku individunya. Oh, ternyata orang ini punya sifat yang rakus, tamak ya. Kemudian juga bisa jadi karena memang moralnya kurang kuat, kurang penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai karakter, nilai etika di dalam keluarga dan sebagainya. Kemudian juga tadi gaya hidup seperti yang Pak Rifin sampaikan, gaya hidup konsumtif. Oh, enggak bisa kalau yang tidak menggunakan barang-barang branded misalnya ya. Nah, apa yang menyebabkan untuk faktor eksternalnya? Jadi bisa macam-macam ya. Dari aspek sosial, kemudian ekonomi, politik, organisasi. Ya, ekonomi mungkin karena penghasilan tidak mencukupi ketika dia pegang jabatan tertentu atau ada kesempatan, maka dia bisa berpeluang untuk melakukan korupsi. Kemudian juga aspek politis ya, untuk melanggengkan kekuasaan dan sebagainya. Yang kita lihat sekarang ya, semua bisa dikonsumsi secara mudah oleh masyarakat ya, bagaimana tingkah para pejabat-pejabat negara, pejabat publik yang melakukan korupsi dengan mudah, dan tentu saja itu merugikan negara. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada teori yang menyebabkan korupsi yang namanya GAN ya. GAN itu adalah merupakan singkatan greedy, serakah, kemudian opportunity, need, dan exposure. Jadi menurut GAN ini, seseorang yang yang dia bisa melakukan korupsi itu pada dasarnya memang sudah punya sifat serakah, tidak pernah puas, sudah punya ini, mau lagi, jadi tidak akan pernah puas. Sebanyak apapun itu tidak akan cukup. Nah, bila keserakahan bertemu dengan kesempatan, maka akan melicinkan terjadinya tindak korupsi. Nah, gaya hidup juga, bahkan sebenarnya hukuman yang diberikan oleh penegak hukum dan sebagainya itu untuk menindaki para koruptor itu sebenarnya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang mereka korupsi. Bayangkan itu yang 300 triliun kemarin ya, ceritanya yang suaminya artis itu kan 300
300 triliun kok hanya di apa namanya divonis sekian tahun. Nah, jadi itu akhirnya membuat tidak ada efek jerah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31. Nah, 30 jenis itu kita bagi menjadi 7. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, otomatis ya, berarti yang triliunan itu berarti negara dirugikan. Kemudian kelompok suap menyuap, kelompok penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan barang misalnya, dan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini yang paling banyak terjadi, termasuk juga di dunia pendidikan ya. Bapak Ibu sadar enggak? Biasanya kalau terima raport ada anak-anak yang bisa memberikan sesuatu kepada guru-gurunya dan sebagainya. Itu masuk gratifikasi atau tidak kira-kira? Gratifikasi itu kan pemberian ya. Iya, pemberian. Ya, jadi nanti kita akan lihat apa perbedaan sebenarnya gratifikasi dengan suap atau misalnya pemerasan dan lain-lain. Nah, kita sudah sampai pada ini ya tadi yang ditanyakan. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya perbedaan antara gratifikasi, pemerasan dan suap? Nah, gratifikasi terjadi jika pihak yang menggunakan layanan memberi sesuatu kepada yang memberikan pelayanan tanpa adanya deal atau transaksi apapun. Ya. Kemudian kalau pemerasan itu dia memberikan sesuatu melebihi, tapi yang dia meminta langsung. Misalnya pembayarannya hanya sekian, tapi dia memaksa harus dilebihkan. Berarti kan itu sudah pemerasan. Nah, kalau suap itu jika petugas yang layanan meminta imbalan kepada pengguna jasa atau secara aktif menawarkan jasa untuk mempercepat layanan walaupun menyalahi prosedur. Ya, jadi suap menyuap itu juga banyak terjadi ya di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mantap sekali ini kita PP. Ya, Pak Isnur tadi ya, Pak Isnur, mantap visi misi ketua. Nanti dipermantap lagi kalau programnya sudah disusun ya. Baik, dilanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut tadi, kita sudah sampai pada apa sih dampaknya dengan tindak pidana korupsi. Tentu saja itu akan berdampak di semua bidang. Yang pertama bidang ekonomi. Itu kalau di suatu negara itu ada banyak terjadi korupsi, sehingga dampaknya adalah banyak investor yang enggan untuk berinvestasi. Ya, jadi sehingga menjadi tingkat investasi itu menjadi rendah. Kemudian biaya transaksi ekonomi tinggi, kesenjangan sosial juga semakin lebar. Jadi memang sangat berdampak sekali ya. Kemudian yang berikut kita lihat di sini dampak di bidang kesehatan, ya jelas sekali ya. Akses layanan kesehatan jadi buruk, peralatan kurang memadai dan kekurangan obat. Nah, ini juga tentu sangat berdampak sekali kalau ada yang dikorupsi, kemudian akhirnya pelayanannya menjadi berkurang tentunya ya. Kemudian dampak terhadap pembangunan infrastrukturnya buruk. Nah, kemudian di bidang kemiskinan juga begitu, masyarakat miskin akan semakin menderita. Selanjutnya dampak di bidang budaya, mindset masyarakat menganggap bahwa korupsi itu lumrah, sudah biasa, nggak apa-apa. Jadi dari petinggi yang dari pusat, daerah sampai ke bawah ya itu sepertinya ada indikasi melakukan itu. Jadi kita banyak mendengar berita-berita yang ada ya. Nah, kemudian semakin masyarakat permisif terhadap korupsi, maka pelanggaran norma anti korupsi akan semakin rendah. Ya, jadi ini tentu sangat berbahaya ya Bapak Ibu, karena tentu saja negara kita tidak akan maju.
ada 3 negara yang kita tahu nilai korupsinya mendekati 0. Yaitu ada yang tahu negara apa, Bapak Ibu? Korea Selatan. Cina. Ada yang tahu negara yang tingkat korupsinya hampir 0? Jadi ada ya, Finlandia ya, Denmark, Finlandia juga masuk ya. Ada juga Korea Selatan. Nah, itu negara-negara itu iya. Mungkin nanti kalau masih ada waktu, tapi kayaknya ini sudah cukup ya. Saya akan memperlihatkan video bagaimana negara-negara itu memperlakukan sampai tingkat korupsinya itu 0, yang perlu kita tiru mungkin ya untuk Indonesia. Nah, apa strategi yang perlu kita lakukan untuk memberantas korupsi? Di sini ada 3 strategi penindakan. Kalau strategi penindakan ini sudah pada tingkat di KPK ya, sudah terjadi kasus korupsi. Kemudian KPK sudah turun, bahkan sudah pada langkah-langkah menghadirkan saksi, alat bukti, sudah pada tahap penyidikan, sampai bagaimana mengantarkan koruptor itu ke penjara ya. Ini sudah pada penindakan ya. Sudah banyak yang terlibat di sini. Kemudian kalau pencegahan, nah kalau pencegahan ini kita masih memperbaiki sistemnya. Jadi kita mencegah, kayak misalnya di lingkungan sekolah, bagaimana kita melakukan pengelolaan dana BOS ya, pengelolaan dana BOS yang lebih transparan. Kemudian juga kita berusaha melakukan sesuai juknis dan sebagainya, terbuka, semua orang bisa mengakses ya. Jadi perbaikan di dalam sistem sehingga itu nanti akan memperkecil ruang terjadinya korupsi. Jadi kita perlu juga monitoring, perlu evaluasi, pengawasan yang terintegrasi, supervisi dan sebagainya untuk mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, yang terakhir adalah strategi pendidikan. Misalnya dengan kampanye yang saat ini saya sedang lakukan, misalnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi, bagaimana pentingnya masyarakat itu sadar tentang betapa berbahayanya korupsi. Nah, semua yang hadir di sini juga bisa melakukan pelaporan ya, sekiranya ada kita melihat atau ada indikasi terjadinya korupsi di lingkungan kita ya. Tidak apa-apa kita melapor. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling penting agar supaya kita bisa menghindari yang namanya korupsi. Kita bagaimana meningkatkan nilai-nilai integritas kita, nilai-nilai anti korupsi ya. Integritas itu apa yang saya omongin itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itu namanya integritas, ini sinkron. Nah, integritas itu tentunya dilandasi dengan nilai-nilai. Nilai integritas itu ada ada 9 nilai ya di sini. Kalau menurut KPK, biar kita lebih mudah menghafal, itu kita biasa menyebutkan nilai-nilai itu dengan pakai singkatan jembatan keledai ya. Misalnya Jumat bersepeda. Ju itu jujur, mandiri, kemudian berani, sederhana, peduli, ya jadi disiplin dan sebagainya. Jadi ada yang memudahkan kita ya. Jadi jujur, mandiri, peduli, tanggung jawab, sederhana, disiplin, berani, adil, dan kerja keras. 9 nilai ini kita bisa hafalkan. Bukan hanya dihafal, tetapi bagaimana terintegrasi di dalam pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku kita. Nah, ketiganya ini, ke-9 nilai-nilai anti korupsi itu ada 3 yang paling utama, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab ya. Untuk kita apalagi sebagai seorang ASN tentu sangat dibutuhkan ya nilai-nilai ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, hanya menggunakan waktu sebentar saja, mungkin juga cukup lama ya, 20 menit. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf saya tidak berinteraksi secara langsung. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.